Bab 611 itu adalah menantuku. Jantung Angel berdetak dengan kencang, otaknya menjadi kosong. Ada apa ini? Semua ini disiapkan untuk siapa? Dan siapa yang mempersiapkan semua ini? Di dalam benak Angel, tiba-tiba muncul nama seseorang. Valentino. Benar, Valentino. Ketika memikirkan Valentino, jantung Angel berdebar semakin kencang. Dia bahkan dapat mendengar suara detakan jantungnya. Dek, Dek! Angel segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Valentino. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan dicoba setelah beberapa saat lagi. Suara yang keluar dari ponsel membuat Angel tercengang. Valentino menghilang. Mobil-mobil perlahan melaju. Mata semua orang yang di sekitar tertuju pada Rolls-Royce yang di tengah. Semuanya ingin melihat siapa protagonis malam ini. Namun, karena jendela mobil berlapis kaca, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Semakin mereka tidak bisa melihatnya, mereka semakin merasa penasaran. Jika bukan karena ada 100 pengawal yang bermuka garang sedang berjaga di dua sisi, sepertinya mereka akan langsung menghentikan mobil tersebut. Untuk apa kalian membawaku ke sini? Ah, apakah ini kerjaan Valentino? Tanya Angel dengan gugup. Nona Angel, kami hanya disuruh mengantar Anda kemari. Mengenai jawaban dari pertanyaan Anda, sebaiknya Anda sendiri yang mencari tahu. Pria parubaya itu tersenyum, kemudian dia lanjut mengendarai mobil dengan tenang. Di depan ribuan pasang mata, mobil tersebut melaju ke alun-alun dengan perlahan. Mata semua orang yang di sekitar menoleh ke arah mobil. Meskipun Angel adalah CEO Grup Kusuma, sekarang dia juga merasa sedikit kewalahan. Mengagumkan sekali. Memesona sekali. Nona Angel, silakan turun. Raut wajah pria parubaya itu tidak berubah saat dia turun dari mobil. Kemudian, dia membukakan pintu mobil untuk Angel. Angel menarik napas dalam-dalam, baru dia turun dari mobil. Wah! Sebelum kerumunan itu sempat melihat dengan jelas siapa yang turun dari mobil, mereka bersorak dulu untuk sang protagonis. Jantung Angel semakin berdebar, wajahnya semerah tomat. Angel bahkan merasa sedikit malu untuk mengangkat kepalanya. Bukankah itu, Kak Angel? Ya, itu Bu Angel. Kenapa dia diantar kemari? Loh, itu benar-benar Angel. Astaga, itu Angel. Dalam sekejap, banyak orang yang di sekitar tercengang. Bagaimanapun juga, Angel bukan orang yang tidak dikenal di kota Neo. Bagaimana orang tidak tahu dulu siapa wanita tercantik di kota Neo? Terlebih lagi, hari ini di antara orang-orang yang datang ke Taman Hasen ada mantan teman sekelas, teman, rekan kerja dan kerabat Angel. Mereka semua adalah orang yang pernah berhubungan dengan Angel, mereka pun langsung dapat mengenalinya. Semuanya merasa iri kepada Angel, tapi pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat curiga. Bukankah Angel sudah menikah? Kenapa dia malah muncul di lokasi lamaran orang lain? Jangan-jangan ada kesalahan. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Angel. Ada yang terkejut, curiga, cemburu, bersemangat dan iri. Berdiri di sini, Angel merasa sedikit sesak. Di depan tatapan ribuan orang, Angel merasa seakan-akan dirinya telanjang, membuatnya merasa sangat malu. Angel juga memutuskan, siapapun yang melakukan ini, dia akan memarahi orang itu. Bis. Tiba-tiba, terdengar suara hembusan angin yang sangat kuat di langit. Ribuan lebih orang segera mengangkat kepala mereka. Ada para layang raksasa yang dihiasi dengan banyak sekali lampu warna-warni melayang turun. Kemunculan para layang ini langsung menarik perhatian kerumunan. Kecepatan para layang itu perlahan-lahan melambat dan menuju ke daratan. Di bawah balon para layang terdapat 2 tali kawat panjang dan di paling bawahnya lagi ada sebuah pedal. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian rapi sedang menarik tali kawat tersebut dan menginjak pedal untuk turun dengan perlahan. Semakin pemuda itu mendekat ke daratan, semua orang, termasuk Angel, sudah dapat melihat dengan jelas wajah pemuda itu. Valentino. Astaga! Angel mendongakkan wajahnya yang cantik dan menjulurkan tangannya untuk menutup mulutnya. Namun, suara kejutan tetap keluar dari mulutnya. Sekarang Valentino sedang perlahan-lahan mendarat. Dia mengenakan setelan jas putih dengan sekuntum mawar menghiasi saku kirinya. Valentino terlihat sangat tidak nyata. Dia seperti pangeran berkuda putih dari dongeng, membuat para perempuan terpesona olehnya. Setelan jas putih yang pas badan itu ditambah dengan tubuh Valentino yang bagus membuatnya terlihat sangat tampan. Setelah Valentino melompat dan mendarat, para layang itu terbang ke langit lagi agar suara mesinnya tidak mengganggu suasana. Di hadapan semua orang, seolah senyuman tersungging di bibir Valentino, lalu dia pelan-pelan berjalan menghampiri Angel. Sudah lihat belum? Itu adalah presidir kami, itu adalah Pak Valentino. Benar. Aku juga mengenalinya. Perempuan itu adalah teman sekelasku, pria tampan itu adalah suaminya. Itu adalah kerabatku, namanya Valentino. Mary juga muncul di lokasi, lalu dia berseru dengan bangga. Itu adalah menantuku. Pada saat ini, setiap orang merasa terhormat karena mereka mengenal Valentino. Setiap orang merasa bangga karena mereka mengenal Valentino. Mary juga merasa sangat emosional. Dia bahkan merasa cemburu kepada putrinya sendiri. Tek! Ketika Valentino berjalan mendekati Angel, dia mengangkat tangannya lalu menjentikkan jarinya. Wush! Lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala.
Warnanya juga berubah secara perlahan mengikuti irama. Pada saat yang sama, terdengar melodi piano yang merdu. Mereka bahkan tidak tahu kapan datangnya tim paduan suara dan pertunjukan piano. Bu, bukankah itu adalah Master Moffat? Ya, itu Tuan Moffat, pianis internasional yang terkenal itu. Astaga! Waktu itu aku tidak sempat menghadiri konsernya. Rupanya Valentino mengundang Tuan Moffat kemari. Valentino sangat hebat. Kemunculan Moffat lagi-lagi menggemparkan ribuan lebih orang. Bagaimanapun juga, Master Moffat adalah seorang pianis yang sangat terkenal di dunia piano. Di kota Neo saja, dia sudah memiliki banyak penggemar. Siapapun tidak menyangka kalau Valentino ternyata mampu mengundangnya kemari. Semua orang menuraki Master Moffat, tapi Moffat bahkan tidak berani untuk menoleh. Dia tidak mau kehilangan fokusnya. Sebelumnya Valentino sudah memperingatkan Moffat, hari ini kalau dia salah menekan satu nada pun, Moffat harus meminta maaf. Suara piano yang merdu diiringi dengan suara biola terdengar saling melengkapi. Melodi yang dimainkan benar-benar terdengar sangat harmonis dan membuat seluruh suasana menjadi romantis. Aliran air mancur musikal naik dan turun mengikuti irama romantis piano. Di tengah-tengah Valentino dan Angel, satu barisan lampu LED mendadak menyala. Lampu LED tersebut seperti dua tali petasan yang dinyalakan secara bersamaan. Di bawah kaki kedua insan itu, lampu berkelap-kelip dengan perlahan, terlihat seperti bintang jatuh. Sebuah bentuk hati yang besar mengelilingi mereka berdua. Setelah bentuk hati itu bersinar dengan sempurna, lampu-lampu yang di panggung setinggi 9 meter di tengah itu juga langsung menyala. Pemandangan tersebut terlihat sangat indah, mirip dengan adegan dari sebuah dongeng. Bab 612 Pusat Perhatian. Bis. 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 Saat semua orang sedang terpesona oleh pemandangan yang indah ini, terdengar suara deru mesin di langit. Semuanya pun tanpa sadar mendongakkan kepala. Lagi-lagi ada sebuah para layang yang melayang di langit. Tidak hanya satu. Ada 3, 5, 10, 30 para layang. Puluhan para layang melayang di udara, tersusun dengan rapi seperti formasi pesawat tempur. Begitu para layang memelesat, turunlah hujan bunga. Satu demi satu kelopak bunga mawar perlahan-lahan berjatuhan dari langit, seolah-olah sedang hujan bunga. Kelopak-kelopak bunga mawar ini ditambah dengan wangi bunga mawar yang menyegarkan membuat suasana terasa semakin romantis. Tek! Di bawah hujan bunga, Valentino yang sedang mengenakan setelan jas putih menjentikkan jarinya sekali lagi. Beberapa kantong raksasa yang terdapat di sekitar alun-alun langsung dirobek oleh orang. Ribuan balon berbentuk hati mendadak keluar dari kantong raksasa tersebut lalu melayang ke udara, terlihat seperti lentera-lentera yang dilepaskan ke langit sambil membawa harapan orang-orang. Pada saat yang sama, layar LED besar yang dari awal sudah dipasang juga langsung menyala. Angel, selamat ulang tahun. Di pojok bawah kanan tertulis. Dari suamimu, Valentino. 9 layar besar yang mengelilingi alun-alun menyala dengan serempak, mengejutkan semua orang. Wah, ternyata bukan mau melamar, tapi ternyata ini adalah pesta ulang tahun. Astaga, semua ini disiapkan oleh Valentino untuk ulang tahun Angel. Waktu itu ketika kota Neo heboh, aku masih curiga apakah Angel yang dimaksud adalah Angel Kusuma. Sekarang aku pun sudah yakin. Setelah itu, ada orang yang tanpa sadar menoleh. Ya ampun, lihat di belakang kalian, lihat lampu-lampu itu. Semua orang secara serentak menoleh. Lampu LED berjalan yang dulu pernah menggemparkan kota Neo sekali lagi mencengangkan orang-orang. Setiap lampu LED berjalan toko lagi-lagi muncul nama Angel. Kali ini, yang dulunya muncul 5 huruf sekarang menjadi 4 kata. Selamat ulang tahun, Angel. Selain itu, kali ini bukan hanya toko-toko biasa, tapi lampu LED berjalan perusahaan-perusahaan besar juga menampilkan kalimat itu. Maple Rain Real Estate, Gedung Grup Nagasan, Gedung Grup Laki, Pusat Grup Grand Forest, Hotel Four Seasons, Hotel Paradise, Klub Bisnis Kaisar. Tunggu. Lampu LED beberapa perusahaan kota Neo yang terkenal ini juga sedang menyala dan menampilkan kalimat. Selamat ulang tahun, Angel. Malam ini, nama Angel benar-benar menggemparkan satu kota, juga telah diingat oleh semua orang. Pada saat ini juga, Valentino telah tiba di sebelah Angel. Bibirnya menyunggingkan sebuah senyuman dan tatapan matanya terlihat sangat lembut. Angel tercengang menatap Valentino, matanya juga sudah berkunang-kunang. Sekarang Angel mendadak merasa sedikit minder terhadap Valentino yang terlihat seperti pangeran berkuda putih dari dongeng. Benar, dia merasa minder. Angel sama sekali tidak bisa mengangkat kepalanya untuk melihat Valentino yang sedang di depannya. Dia juga merasa dirinya tidak pantas untuk Valentino. 3 tahun yang lalu, Angel merasa Tuan Besar Kusuma telah pikun dan merasa Valentino tidak layak untuknya. 3 tahun kemudian dan pada hari ini, Angel malah merasa dirinya yang tidak sepadan dengan lelaki seperti Valentino. Angel yang sedang berdiri di hadapan Valentino pun merasa rendah diri. Apa yang bagus dari dirinya sehingga bisa membuat Valentino begini menyayanginya? Dia tidak pernah melakukan apa-apa untuk Valentino. Suka? Tanya Valentino sambil tersenyum. Suka? Angel langsung mengangguk. Jangan menangis. Aku sudah bilang aku tidak mau membuatmu menangis. Valentino mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata Angel. Pipi Angel pun merona, setelah terdiam sejenak, dia berkata. Aku tidak sedang menangis. Aku sangat senang. Ini air mata bahagia, jadi bukan menangis.
Baiklah. Bukan menangis, ya. Valentino mengeluarkan bunga mawar yang ada di dalam saku kirinya lalu menyodorkannya kepada Angel. Angel menerimanya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah benda berharga. Lalu, dia membiarkan Valentino menggandeng tangannya dan berjalan menuju ke panggung yang setinggi 9 meter itu. Keduanya menjadi pusat perhatian, terlihat sangat menakjubkan. Panggung yang didekorasi dengan lampu warna-warni terlihat seperti panggung yang dipenuhi dengan berlian, bersinar dengan sangat memesona. Di bawah langit malam yang gelap ini, ribuan lampu bersinar dan menjadi kunang-kunang dalam kegelapan. Setelah itu, muncul lagu pembukaan. Panggung setinggi 9 meter itu pun memamerkan keindahannya. Sama seperti Angel yang merasa tersentuh oleh perbuatan Valentino, begitu juga dengan setiap orang yang berada di Taman Halcyon. Di depan semua orang, kedua orang itu perlahan-lahan naik ke puncak panggung setinggi 9 meter itu. Selama mereka menaiki panggung, kelopak-kelopak bunga mawar masih berjatuhan dari langit. Sekarang Angel merasa sangat tercengang sehingga dirinya menyerahkan seluruh dirinya kepada Valentino dan membiarkan Valentino menariknya. Akhirnya keduanya sudah tiba di puncak panggung setinggi 9 meter itu, lalu mereka menatap semua orang. Ritme lagu pelan-pelan berubah. Kerumunan itu berpisah, kemudian muncullah dua wanita cantik yang sedang mendorong sebuah kereta kue. Di atas kereta kue terdapat kue 9 tingkat dan lilin yang sudah menyala di atas. Di belakang kereta kue pertama, diikuti lagi oleh satu demi satu kereta. 1, 5, lagi-lagi 9 kereta kue. Hari ini, banyak elemen yang berkaitan dengan angka 9 karena ia juga dikaitkan dengan angka cinta. Di setiap 9 kereta kue memiliki kue dengan 9 tingkat. Di setiap kue juga tertancap lampu LED tulisan. Sesuai dengan urutan kereta kue, kata-kata tersebut juga disusun secara berurutan menjadi "Selamat ulang tahun, Angel Kusuma sayang, dari Valentino Wijaya." Di atas 9 kereta kue, 9 tulisan lampu LED itu berkelap-kelip. Angel yang melihat kue-kue itu dari atas merasa sangat terharu. Pada saat ini, angin malam sedang bertiup sepoi-sepoi, bintang-bintang di langit juga berkelap-kelip, ditambah dengan hujan bunga, suasana pun terasa amat romantis. "Valentino, terima kasih. Terima kasih untuk semua ini." Air mata bergenang di bawah kelopak mata Angel. Dia menutup mulut dengan tangannya dan sedang berusaha mengontrol emosinya agar dirinya tidak menangis dengan kuat. "Aku sudah pernah bilang kalau aku mau memberikanmu satu kota Neo sebagai hadiah ulang tahun. Jadi, ini baru permulaan. Jangan berterima kasih dulu, aku masih mempunyai hadiah untukmu." Valentino tersenyum. Kemudian dia mengibaskan tangannya. 1, 3, 10 detik. Master Moffat terus menekan tuts piano sehingga ritme lagu langsung berubah. Dia lanjut ke lagu piano yang berikutnya dengan sangat lancar. 10 detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara siulan yang keras lalu ia langsung mengguncang seluruh Taman Halcyon. Setelah suara siulan itu, kembang api yang menyilaukan memelesat ke langit. Setelah terbang sejauh 100 meter, ia baru meledak. 2! Suara ledakan itu menyebar dari langit, memekakan telinga ribuan orang dan menutup suara musik. Kembang api itu meledak di atas kepala Valentino dan Angel setinggi puluhan meter, selain itu diameternya lebih dari 10 meter. Setelah kembang api besar itu, kembang-kembang api lainnya diluncurkan dari berbagai area Taman Halcyon. Bam! 2! Bam! Siu! 1, 10, 50, 100 kembang api. Ratusan kembang api diluncurkan secara serentak, menerangi seluruh langit malam. Bahkan cahaya bintang-bintang di ufuk pun tertutup. Bab 613 menggemparkan satu kota. Kembang api yang mewarnai langit malam dan berkelap-kelip terpantul di mata semua orang. Suasana di Taman Halcyon terasa sangat mewah, seolah-olah sedang merayakan tahun baru. Ini bahkan lebih megah berkali lipat daripada tahun baru. Angel tidak bisa menahan air matanya lagi. Semuanya pun mengalir dengan deras. Ketahanan, kesabaran, pertanyaan dan ejakan selama 3 tahun ini. Sindiran dan sarkasme orang lain, keegoisan dan penolakan kerabatnya, semua ini. Pada saat ini, Angel yang sedang dikelilingi oleh musik piano yang merdu, lampu LED yang indah, air pancur musikal yang menakjubkan, serta ribuan kembang api di sekitar ini. Ketika semua ini bersatu, semua kesedihan yang di dalam hati Angel langsung menghilang. Sekarang Angel hanya merasa terharu. Dia merasa jauh lebih terharu daripada pada hari ulang tahun pernikahan ketiga mereka yang waktu itu. Pada saat itu, hal-hal yang boleh dilakukan Valentino terbatas. Dia juga harus menghadapi tekanan dari keluarga Wijaya Kotakama. Jadi, dia sangat berhati-hati saat melakukan sesuatu. Namun kali ini, Valentino telah berdiri di puncak dan menduduki posisi terhormat di kota Neo. Dia sudah mempunyai hak dan kepercayaan diri untuk mengumumkan kepada seluruh kota Neo kalau istrinya, Angel, adalah wanita yang sangat bahagia. "Jangan menangis. Hari ini aku masih ada mempersiapkan yang lain untukmu. Lihatlah ke bawah." Valentino memeluk Angel sambil menunjuk ke bawah. Tap, tap, tap. Setelah Valentino menunjuk, kerumunan di bawah langsung berpisah. Sekelompok pria parubaya yang berpakaian rapi melangkah keluar dari kerumunan dengan gagah. Malam ini, orang-orang ini juga mengenakan pakaian formal seolah-olah ingin menghadiri suatu acara penting. Namun bagi mereka, menghadiri pesta ulang tahun istri Valentino adalah acara terpenting. "Astaga, astaga! Mereka!" teriak seseorang. Dia menunjuk sekelompok pria parubaya itu dengan raut wajah terkejut.
Direktur Hendrik dari Maporain Relaxtat. Pak Alvin dari grup Nagasan. 3 keluarga bangsawan Kota Neo. Pria-pria berpakaian rapi itu bukanlah orang asing bagi orang Kota Neo. Semua orang mengenal mereka. Meskipun ada yang tidak begitu terkenal, orang Kota Neo juga pernah melihat wajah mereka. Pria-pria parubaya itu adalah selebritas Kota Neo, tokoh besar dari kalangan atas dan bos besar. Makmur Industri memberikan sebuah gelang batu akik marah. Selamat ulang tahun, Nona Angel. Wander Dilesan memberikan satu set lengkap tas LV. Selamat ulang tahun, Nona Angel. Fortunate Decor memberikan satu set lengkap Paris. Satu persatu direktur perusahaan melangkah maju dengan tertib untuk memberikan Angel hadiah ulang tahun secara pribadi. Sepertinya para bos besar ini bahkan tidak pernah bersikap begini sopan kepada putri mereka sendiri. Namun, saat menghadapi Angel, semuanya bersikap sangat segan dan hormat. Malam ini, Angel adalah mutiara paling bersinar di Kota Neo, sebutir mutiara yang ingin dipuji oleh semua orang. Tentu saja, semua ini karena Valentino. Melihat itu, puluhan ribu orang yang di sekitar pun langsung heboh, terutama para perempuan. Ketika mereka melihat satu demi satu barang mewah yang biasanya susah dilihat mereka, semuanya merasa sangat iri. Kalau bukan karena Kasman ada mengutus orang untuk mengawal, pasti ada banyak perempuan yang akan kehilangan akal sehat mereka lalu pergi mencurinya. Beberapa meja besar untuk menempatkan hadiah yang dari awal sudah dipersiapkan saat ini sudah dipenuhi dengan benda mewah dan berkualitas yang melimpah. Di bawah cahaya lampu-lampu LED, hadiah-hadiah tersebut bersinar dan berkilauan, terlihat sangat memesona. Tidak ada perempuan yang tidak menginginkan benda-benda itu dan tidak ada orang yang tidak bisa merasa iri kepada Angel. Eri dari Black Tiger Security mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nona Angel. Silakan Nona Angel menerima jam tangan berlian ulang tahun Chanel dan 2 set perawatan kulit Huawei Platinum Wear. Semoga Nona Angel selalu awet muda dan hubungan Nona bersama Tuan Valentino abadi. Ari melangkah maju. Sambil memegang hadiah Angel, dia membungkuk ke arah panggung setinggi 9 meter itu. Kemudian, dia juga meletakkan barangnya di atas meja besar yang sejak awal sudah dikeluarkan untuk hadiah-hadiah Angel. Terima kasih, ucap Angel. Gila, jam tangan berlian ulang tahun Chanel. Dan set perawatan kulit Huawei Platinum Wear. Aku pernah membeli pelembab Huawei Platinum Wear, harga satu botol 20 juta. 1 mililiter harganya ratusan ribu. Iri sekali, iri sekali. Aku sudah mau gila. Lagi-lagi, banyak perempuan yang menggila. Keluarga Cendana Kota Neo memberikan Nona Angel sebuah gedung perusahaan baru. Lukman juga melangkah maju, kemudian dia meletakkan sebuah sertifikat hak milik di atas meja. Semua orang sekali lagi terkejut. Lukman telah memberikan gedung perusahaan baru. Hebat sekali. Sebenarnya, hanya Lukman mereka yang tahu betapa dilemanya mereka pada saat ini. Valentino tidak kekurangan apa-apa, jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan. Setelah mereka berpikir dengan keras, mereka tetap tidak bisa memikirkan apa-apa. Mereka hanya bisa memberikan benda terbagus. Keluarga laki dari Kota Neo memberikan Nona Angel sebuah mobil sport khusus Ferrari. Selamat ulang tahun, Nona Angel. Semoga Nona selalu berbahagia dengan Tuan Valentino. Mario melangkah maju lalu memberikan sebuah kunci mobil. Semua orang lagi-lagi terkesiap. Mobil sport Ferrari. Mobil sport khusus Ferrari. Setelah Mario selesai berbicara, dia mengibaskan tangannya. Setelah itu, 6 orang segera berlari ke suatu pojok alun-alun. Tadi di sudut alun-alun itu terus ditutupi oleh sebuah kain, jadi tidak ada orang yang pergi memperhatikannya. Sekarang, kain tersebut pun ditarik. Sebuah mobil sport Ferrari berwarna merah langsung muncul di hadapan semua orang, membuat mata banyak orang berbinar-binar. Berharga, mewah, keren, indah. Brengsek. Mario, kamu mengintip hadiah apa yang akan diberikan oleh keluargaku, ya? Keluargaku juga mau menghadiahkan mobil, kenapa keluarga kalian juga ikut-ikut? Sambil bersandar pada tongkat kan, Luis menatap Mario dengan murka. Kakinya yang terluka belum sembuh, tapi dia tidak mau melewati pesta ulang tahun yang mewah ini. Mario langsung menjawab. Sialan! Aku ini secara pribadi pergi ke luar negeri demi membuatkannya secara khusus untuk Nona Angel. Apa yang kamu tahu? Mark pun terdiam. Dia juga tidak menyangka keluarga laki memiliki pemikiran yang sama dengannya. Akhirnya, Mark hanya bisa menebalkan kulitnya lalu berkata, keluarga Beriantu dari Kota Neo memberikan Nona Angel sebuah mobil Lamborghini. Semoga Nona Angel menyukainya. Selamat ulang tahun, Nona Angel. Semoga Nona dan Tuan Valentino selalu ada untuk satu sama lain. Setelah itu, sebuah kain yang lain ditarik sekali lagi. Muncullah sebuah mobil sport Lamborghini berwarna perak di alun-alun. Wah, kerumunan sekali lagi berseru. Kalau dibandingkan, mobil Lamborghini ini lebih berkelas daripada mobil Ferrari dari keluarga laki. Dasar bodoh. Luis, kamu memberikan mobil yang berwarna begitu jantan. Apakah kamu ingin memberikannya kepada calon bayi Tuan Valentino dan Nona Angel? Hah? Mario tertawa terbahak-bahak. Pergi sana. Kalau Tuan Valentino sudah mempunyai anak, aku akan membelikan perusahaan Lamborghini untuk Tuan muda. Balas Luis dengan kesal. Hah? Semua orang yang di sekitar pun tertawa terbahak-bahak. Bab 614 sapu bersih segala kesalahpahaman. Semua orang tahu bahwa Luis sedang bercanda, tetapi mereka juga tahu bahwa jika putra Valentino lahir, Luis dan yang lainnya mungkin benar-benar akan membeli perusahaan Lamborghini sebagai hadiah kelahirannya. Ya, ampun.
Hari ini mataku benar-benar terbuka lebar. Matamu, sih, cuma terbuka, sedangkan mataku yang titanium 24 Kelvin saja sudah buta dibuatnya. Seruan-seruan di kerumunan tak kunjung berhenti. Dilihat sekilas saja, semua orang bisa melihat bahwa harga barang mewah yang dipersembahkan sampai saat ini, ditambah 2 mobil sport kelas atas, pasti sudah setinggi pencakar langit. Saya, Arvin Nagasan selaku perwakilan grup Nagasan, menghadiahkan manor villa keluarga pribadi di Eropa. Tuan Valentino dan Nona Angel bisa menginap di sana waktu berbulan madu. Arvin pun tak mau kalah. Wah, kerumunan kembali menggempar. Semua hadiah ini dikirim ke luar negeri. Tanpa menunggu kekaguman para hadirin mereda, Hendrik pun melangkah maju. Maple Rain Real Estate. Kata-kata Hendrik tiba-tiba terhenti. Orang-orang di sekitar tidak ada yang berbicara. Mereka semua juga penasaran akan hadiah besar seperti apa yang akan diberikan oleh Direktur Hendrik. Lagi pula Hendrik merupakan perwakilan langsung keluarga Wijaya di kota Kamer. Dia adalah juru bicara keluarga Wijaya di kota Neo. Jadi hadiah yang akan diberikannya pasti tidak kalah mewah, kan? Angel juga menantikan apa yang akan dikatakan Hendrik selanjutnya, sementara Valentino hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak menghadiahkan apa-apa, kecuali 100% saham Maple Rain Real Estate. Kami harap Nona Angel menyukainya. Lanjut Hendrik dengan segera. Apa? Mata Angel langsung membelalak. Para hadirin seketika tertegun, berbagai emosi mereka langsung meletup-letup. Maple Rain Real Estate, loh. Maple Rain Real Estate yang merupakan anak perusahaan keluarga Wijaya dari kota Kamer di kota Neo. Maple Rain Real Estate tidak hanya memiliki sumber keuangan yang mantap, tetapi juga memegang kendali atas zona pengembangan kota Arteria yang sedang dibangun itu. Namun, Hendrik dengan entengnya berkata akan memberikan 100% sahamnya kepada Angel di hadapan orang banyak begini. Bukankah itu sama saja memberikan seluruh perusahaan Maple Rain Real Estate kepada Angel sebagai hadiah ulang tahunnya? Tidak ada yang menyangka hal ini. Ini adalah lelucon terbesar di abad ini. Emosi orang-orang di kerumunan mendidih. Semua orang seakan hampir menggila. Orang yang paling kaget tak lain adalah Angel. Bagaimana Hendrik yang hanya seorang karyawan keluarga Wijaya bisa memiliki hak untuk mengatakan hal seperti itu? Karena Hendrik berani mempersembahkan sebuah perusahaan milik keluarga Wijaya sepenuhnya kepada Angel, ini pasti perintah langsung dari keluarga Wijaya. Sebelum Angel sempat bereaksi, kerumunan para hadirin tiba-tiba terbagi dua. Di tengah-tengah kerumunan itu terdapat belasan orang yang menggiring seorang nenek-nenek memasuki tempat resepsi dengan perlahan. Semua orang pun tercengang sekali lagi. Awalnya mereka mengira bahwa kemunculan Hendrik adalah final dan puncak acara ini, tapi kenapa masih ada nenek ini? Mungkinkah hadiah dari nenek ini bahkan lebih megah daripada yang diberikan Maple Rain Real Estate? Namun, nenek ini jelas datang dengan tangan kosong, bahkan tangannya itu hanya memegang setangkai tongkat. Nenek! Angel spontan berseru setelah bisa melihat wajah nenek itu dengan lebih jelas. Nenek itu ternyata adalah Nyonya Besar Kusuma. Mary dan David juga agak kebingungan. Angel, nenek tidak akan bicara banyak-banyak, nenek hanya mau bilang, nenek sangat berharap kamu dan Valentino bisa selalu baik-baik bersama. Nenek harap kamu bahagia. Lebih baik lagi kalau kalian cepat-cepat memberiku cicit. Ucap Nyonya Besar Kusuma sambil tersenyum. Prak! Buket mawar di tangan Angel langsung jatuh ke karpet. Dalam hatinya, semua kemewahan yang disuguhkan di hadapan penonton itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan Nyonya Besar Kusuma. Kalimat itu adalah berkat dari neneknya kepada dirinya dan Valentino. Akhirnya Valentino benar-benar telah diakui oleh Nyonya Besar Kusuma. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, Valentino melakukan apa yang dia janjikan ke Angel dan benar-benar membuktikan dirinya. Valentino pernah bilang bahwa pada hari ulang tahun Angel, Nyonya Besar Kusuma akan secara pribadi memberikan berkat beliau kepada mereka berdua. Ternyata Valentino benar-benar tidak mengingkari janjinya. Anggota keluarga yang dulunya tidak pernah sekalipun menganggap hubungan ini juga telah merestui dan memberkati mereka. Apalagi yang bisa membuat Angel lebih bahagia dari hal ini. Terima kasih, Nek. Angel sampai menangis karena kegirangan, sebuah senyum bahagia terukir di wajahnya. Kemudian, David mendorong Mary dari kerumunan dan berkata sambil mendengus dingin. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Dengan wajah yang merah karena malu, Mary berjalan ke depan dengan agak terpaksa, kemudian berteriak ke hadapan panggung yang tingginya 9 meter itu. Angel, Theo, Valentino, ibu juga mendoakan kebahagiaan kalian. Ibu. Angel terisak lagi. Nyonya Besar Kusuma dan Mary, Angel paling mendambakan persetujuan dari kedua orang ini. Di saat ini, mereka akhirnya mengungkapkan isi hati mereka. Air mata Angel perlahan jatuh, seolah-olah semua keluh kesahnya selama 3 tahun ini sedang mengalir keluar dari lubuk hati terdalamnya. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi Angel, hari yang paling menyentuh dan paling tak terlupakan. Hari ini bahkan lebih tak terlupakan daripada saat Angel sepenuhnya memberikan dirinya kepada Valentino. Karena mereka semua sudah selesai memberimu hadiah, sekarang giliranku. Aku juga sudah menyiapkan sesuatu buat kamu. Ujar Valentino sambil tersenyum. Hah? Hadiah apa lagi? Ini sudah lebih dari cukup. Tanggap Angel secara spontan. Tidak. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menengadah untuk melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Belum cukup. Valentino masih belum memberikan mahar yang menunggak dari pernikahan mereka. Pelayan, bawakan kemari. Seru Hendrik dengan suara yang dalam. Tap.
Tap, tap. Kerumunan kembali terbelah dua untuk memberi jalan kepada tidak kurang dari 30 orang pengawal berpakaian serba hitam. Mereka masing-masing membawa 2 koper dan berjalan menuju tengah-tengah tempat resepsi. Melihat pemandangan ini, Nyonya Besar Kusuma sudah bisa menebak apa isi koper itu, bibirnya pun langsung menyunggingkan senyum puas. Di sisi lain, Angel, Mary dan yang lainnya tercengang. Sepertinya adegan ini agak mirip dengan saat Hanrichi memberikan mahar di kediaman keluarga Kusuma. Namun, koper berwarna perak dan putih yang mereka bawa kali ini terlihat sangat berbeda dari yang dibawa oleh Hanrichi sebelumnya. Di koper yang dibawa Hanrichi hari itu, ada nama Wijaya yang terukir di permukaannya, sedangkan koper-koper yang mereka bawa hari ini semuanya diukir nama Valentino. Benar. Kali ini, Valentino akan memberikan mahar ini kepada Angel atas nama dirinya sendiri. Mengenai keluarga Wijaya, apapun yang mereka katakan. Setelah kepulangan Valentino dari kediaman keluarga Wijaya kali ini, dia tidak begitu memedulikan mereka lagi. Angel, jadilah pasangan hidupku selamanya. Pro. 30 orang pengawal berpakaian serba hitam dengan serentak membuka koper tanpa ragu-ragu. Isi koper yang penuh uang tunai berwarna merah itu pun langsung menarik perhatian semua orang. Gila. Isinya uang. Banyak sekali. Seru seseorang di kerumunan. Para pengawal terus-menerus mengeluarkan uang tanpa henti. Kali ini, uang yang ditumpukan adalah ikat-ikat uang tunai bernilai 200 juta. Satu ikat uang 200 juta itu terlihat seperti sepotong batu bata merah. Tumpukan uang kertas ditempatkan dengan rapi membentuk sebuah piramida besar. Puluhan ribu orang hadirin yang melihatnya pun terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Bahkan mobil sport mewah dan mahal yang dipersembahkan tadi tidak semengejutkan tumpukan uang tunai ini. Jantung semua orang langsung berdegup kencang. Mahar tunai sebesar 26,28 miliar. Seru Hendrik. Seluruh hadirin menggempar. Mahar tunai sebesar 26,28 miliar. Benar-benar luar biasa. Angel membelalakan matanya lebar-lebar. 20-an miliar. Jumlah ini jauh lebih banyak dari 19 miliar yang dijanjikan Valentino sebelumnya. Wow, Kak, kamu. Angel tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Piramida yang dibangun dari tumpukan 20 miliar lebih uang tunai itu seolah bersinar di bawah sorot lampu. Siapapun yang melihatnya pasti tidak bisa berpaling darinya. Aku pernah bilang, segalanya yang kuutang padamu, aku akan memberikannya sedikit demi sedikit. Hari peringatan pernikahan, ulang tahun, karpet merah, mahar, juga bulan madu, keliling dunia, segalanya yang didambakan para wanita, semuanya akan aku berikan ke kamu satu persatu. Ujar Valentino sambil memeluk Angel dengan lembut. Angel sangat tersentuh, sehingga dia pun berinisiatif berjinjit dan mencium bibir Valentino. Wuhu! Para hadirin bersorak dengan serempak. Berciuman di depan puluhan ribu orang jelas merupakan hal paling bernyali yang pernah dilakukan Angel sepanjang hidupnya. Setelah 1 menit penuh, bibir mereka perlahan berpisah dan memperlihatkan kelembutan yang dalam di kedua pasang mata mereka. Kembang api di udara perlahan berkurang dan menghilang, seolah-olah menandakan akhir dari resepsi ulang tahun ini. Namun, masih ada beberapa hadirin yang tidak puas. Bam, 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 duar. Baru saja Valentino membuka mulutnya untuk berbicara, serangkaian petasan dari segala arah Taman Hasen tiba-tiba meletus dan memekakan telinga. Orang-orang menoleh dengan penasaran, apakah ini salah satu kejutan lain yang disiapkan Valentino. Bahkan Valentino sendiri juga agak bingung. Petasan. Dia tidak meminta pihak resepsi menyiapkan petasan, apakah Hendrik yang telah menyiapkannya. Petasan terus-menerus meletus tanpa habis. Angel juga menoleh ke Valentino dengan tatapan menanti. Tin. Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil yang kencang. 4 mobil Hummer yang telah dimodifikasi masuk pada saat yang bersamaan dari berbagai arah Taman Halcyon. Seseorang tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari dalam mobil dan berteriak ke arah kerumunan. Semuanya, tolong beri jalan. Kami datang mengantar hadiah besar kepada kedua mempelai. Bab 615, aku bukan seorang dewa. Puluhan ribu penonton yang hadir menyebar kedua sisi secara spontan. Semua orang sedang menebak-nebak kira-kira kejutan macam apakah ini. Di dalam Hummer yang datang dari arah utara, seorang pria muda dengan bekas luka di wajahnya sedang menginjak pedal gas. Di mulut pemuda itu tersisip sebatang rokok, matanya tertuju ke panggung setinggi 9 meter itu dan mulutnya menyunggingkan senyuman kejam. Apa kalian membawa hadiah untuk Nona Angel? Tanya Hendrik yang agak kebingungan ke Arvin dan para pengikutnya. Perjamuan ulang tahun ini ditangani oleh Hendrik sendiri. Dia pun sudah menghafal seluruh agenda acaranya dengan rinci. Jadi, kenapa dia tidak tahu bahwa 4 mobil Hummer ini juga termasuk di dalamnya? Tidak, kok. Apa mungkin ini rencana Pak Valentino sendiri? Jawab Arvin dan para bawahannya dengan bingung. Mendengar jawaban ini, Hendrik pun langsung menoleh ke Valentino. Pada saat ini, Valentino yang berdiri di panggung tinggi juga memandang Hendrik dengan tatapan ragu. Saat pandangan Hendrik bertemu tatapan Valentino itu, rasa gelisah seketika mencuat di dalam hatinya. Ada yang salah. Tutur Hendrik. Hatinya tiba-tiba menciut. Chris merenung selama 2 detik, lalu tiba-tiba melebarkan matanya dan berseru. Sialan! Hentikan mereka! Cepat hentikan mereka! Kewaspadaan tinggi yang diperolehnya dari pengalaman di medan perang selama bertahun-tahun membuatnya langsung menyadari ada sesuatu yang salah.
sehingga dia pun buru-buru beraksi. Di sisi lain, Kasman sudah mulai memberi perintah dengan tampang serius. Tentara keluarga Wijaya, dengarkan perintah saya dan segera hentikan keempat mobil itu. 4 mobil Hammer, segera berhenti sekarang juga. Kalau tidak, akan aku tembak. Teriak Kasman dengan keras sambil mengulurkan tangannya ke pinggang dan mengeluarkan sebuah pistol. Di tempat yang banyak orang ini, penggunaan senjata termal memang tidak terlalu efektif. Namun di saat darurat seperti ini, mana mungkin Kasman bisa memerhatikan sampai sedetail itu. Akan tetapi, keempat Hammer itu seolah tidak mendengar ancaman Kasman dan tetap melaju dengan kencang. Para hadirin yang berdiri di sekitaran cepat-cepat menghindar. Beberapa orang yang tidak sempat menghindarinya pun langsung terlempar ke samping. Semua orang tercengang karena situasi yang begitu tidak terduga ini. Dalam sekejap, pemandangan tempat resepsi berubah menjadi kacau balau. Dengan mata yang terbuka selebar-lebarnya, Kasman dan para bawahannya segera melangkah maju. Meskipun saat ini ada banyak penonton, Kasman tidak peduli. Walau dirinya tertangkap, dia tetap harus memastikan keselamatan Valentino. Kasman menarik pelatuk pistolnya. Terdengar suara dor-dor yang mengiringi 2 tembakan yang meluncur dari pistol Kasman. Dor! Dor! Satu pelurunya mengenai ban mobil Hammer yang melaju dari arah selatan dan membuat ban itu meledak di tempat, sehingga mobil itu kehilangan kendali dan meluncur ke samping. Namun, saat ini lawannya ada 4 mobil, bagaimana Kasman bisa menghentikan mereka hanya dengan 1 pistol? Terlebih lagi, mobil-mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi, jadi sangat sulit untuk menembak target dengan tepat. Dor! Peluru Kasman yang terakhir berhasil mengenai kabin Hammer yang melaju dari sebelah timur. Wush! Cipratan darah segar memercik ke jendela mobil itu seketika kehilangan kendali dan meluncur ke samping. Namun, Kasman juga sudah kehabisan peluru. Piu! Pengendara Hammer yang melesat dari arah utara tiba-tiba membuka jendela. Seorang pria muda dengan bekas luka di wajahnya menjulurkan kepalanya dari dalam mobil, tangannya memegang sebuah pistol hitam. Sedari tadi, dia memang menunggu sampai Kasman kehabisan peluru. Valentino, hari ini aku bawakan kejutan besar untuk kamu. Kejutan ini namanya, utang darah dibayar dengan darah. Pemuda itu berteriak dengan keras dan mengarahkan pistolnya ke Valentino dan Angel yang berdiri di panggung yang tinggi. Dia pun langsung menarik pelatuknya dan menembakkan beberapa peluru secara bersamaan. Dor! 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 Peluru yang tajam terbang menembus udara dan melesat ke arah panggung yang tinggi. Valentino! Tubuh Angel bereaksi dengan cepat menembus kecepatan normalnya untuk melindungi badan Valentino. Hati Valentino bergetar melihatnya, dia langsung memeluk Angel dan memiringkan badan mereka berdua ke samping. Wush! Satu peluru melewati lengan Angel dan menggores ototnya, hingga membuat darah semerah mawar terciprat di gaunnya. Kalau bukan berkat reaksi Valentino yang sangat cepat memeluk Angel, mungkin saja peluru itu sudah mengenai Angel tepat di bagian belakang jantungnya. Valentino memeluk Angel sambil berbaring di lantai panggung dengan erat. Di balik penyekat panggung sebagai tamengnya, Valentino tidak berani bergerak sama sekali. Wow, Valentino, apa yang terjadi? Ada apa? Tanya Angel dengan panik tanpa memedulikan rasa sakit di lengannya. Baru semenit yang lalu, mereka sedang merayakan hari ulang tahunnya dengan riang. Kenapa keadaannya tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Sambil masih telungkup memeluk Angel erat-erat di lantai panggung, Valentino mengutuk dengan gigi berderit. Ellen Ika? Apa? Dia? Mata Angel seketika membelalak, dia kira Ellen sudah mati. Saat Ellen menyerang Jenny, grup Ika hancur dalam 1 malam. Apakah malam itu dia tidak mati? Jangan bergerak. Pikiran Valentino saat ini sedang sangat kacau juga. Dia tidak pernah mengira kalau si Ellen yang seharusnya sedang sibuk mengurus reinkarnasinya itu akan muncul di sini. Valentino tidak bisa menebak apakah di pistol Ellen masih ada peluru, jadi dia tidak ada pilihan selain berbaring di lantai panggung bersama Angel sambil bersembunyi dan menghalangi pandangan Ellen di balik penutup pagar pembatas panggung. Di bawah panggung, Kasman benar-benar panik. Selama bertahun-tahun lamanya dia bekerja di bawah keluarga Wijaya, entah sudah berapa kejadian yang membuatnya hampir terbawa ke ambang kematian. Kasman tidak pernah panik, bahkan saat menjalankan misi mematikan di mana jumlah lawan lebih banyak 10 kali lipat. Namun saat ini, keselamatan Valentino dalam bahaya, jadi dia benar-benar panik. Sialan! Aku harus menghentikan mobil itu bagaimanapun caranya. Kasman menggeram penuh amarah dan langsung berlari ke depan. Namun, mana mungkin kecepatan lari seorang manusia bisa mengimbangi kecepatan mobil Hammer. Belasan tentara keluarga Wijaya yang berdiri di depan juga terkejut melihatnya, kemudian ikut bergegas ke depan mobil tanpa ragu-ragu untuk membentuk tameng dengan tubuh mereka. Walau mereka sadar bahwa yang mereka lakukan ini konyol, saat ini tidak ada pilihan lain yang bisa mereka lakukan. Belasan prajurit keluarga Wijaya dengan buta menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menghadang Hammer itu. Ellen menembakkan semua peluru yang tersisa di pistolnya lagi. Dia terkekeh sejenak, lalu segera masuk ke dalam mobil dan menginjak pedal gas ke maksimum. Cikit! Ban berputar dan bergesek dengan tanah hingga mengeluarkan asap putih. Dor! 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 Hammer bergegas melewati belasan tentara keluarga Wijaya yang tidak bisa melawan sama sekali. Mereka pun langsung terlempar dan berhamburan. Di antara para hadirin, tidak ada yang tidak terkejut saat ini. Pemandangan ini seperti adegan film yang benar-benar muncul di depan mata mereka secara langsung. Valentino Wijaya? Kubunuh kamu!
Mati kamu? Ellen menggeram dengan suara keras. Akan kubawa kamu mati bersamaku. Pikirnya, dia pun menginjak pedal gas sampai ke batasnya dan menabrak panggung setinggi 9 meter itu. Siapapun yang melihat adegan ini bisa menebak jalan pikiran Ellen. Saat ini, Valentino dan Angel masih berada di panggung setinggi 9 meter yang semua kerangkanya terbuat dari kayu itu. Kalau Ellen menghancurkan bagian bawah panggung, seluruh panggung akan runtuh dan Valentino dan Angel akan jatuh dari ketinggian 9 meter. Kalau mereka jatuh dari tempat yang begitu tinggi, entah bagaimana nasib mereka nantinya. Tuh, Tuan Muda Valentino! Mata Hendrik terbelalak, dia langsung melepas dasinya sambil berlari ke depan secepat mungkin. Orang-orang juga berlari ke arah panggung secara serempak. Walau mereka tahu itu tidak berguna, tubuh mereka seakan bergerak dengan sendirinya. Chris, Mario, Tuan Besar Lukman juga berlari ke panggung. Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga ikut bergegas ke sana walau tangannya memegang tongkat. Mereka sangat ingin menghentikan mobil itu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seketika rasa tidak berdaya yang mendalam memenuhi hati semua orang. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah dewa. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa mereka kendalikan, jadi mereka mau tak mau hanya bisa menonton dengan tidak berdaya.